Huh? Bonus, come now give it to us all that money. Super bonuses, we work so hard, it's not funny. It's time to celebrate, let's have a ball. Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Maria Agustina Aso dengan NIM 6322059 dari Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya membahas tentang pentingnya pemahaman kesadaran pajak pada generasi muda, khususnya pada Gen Z. Kita adalah Gen Z, generasi yang serba cepat, melek teknologi dan selalu mencari informasi. Tapi ada satu topik yang sering kita anggap berat dan membosankan, yaitu pajak. Kenapa kita harus peduli? Karena Gen Z adalah calon wajib pajak masa depan dan memiliki potensi strategis dalam reformasi perpajakan di Indonesia. Kesadaran pajak kita bukan sekedar kewajiban, tapi cerminan partisipasi dalam pembangunan negara. Nah, bayangkan jika seluruh Gen Z patuh membayar pajak, APBN negara akan meningkat berlipat-lipat dan pembangunan negara akan melesat. Kita adalah kunci untuk mewujudkan Indonesia emas. Video ini akan membongkar apa itu pajak, kenapa kesadaran kita masih rendah, dan bagaimana strategi yang relate dengan Gen Z untuk menjadi generasi sadar pajak. Nah, kalian harus tahu apa itu pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya ada pengertian pajak secara umum. Pajak adalah pilar utama pembangunan nasional. Kontribusi pajak mencapai 60% hingga 70% dari total pendapatan negara atau APBN. Artinya, kemampuan negara untuk membiayai pembangunan berbanding lurus dengan penerimaan pajak. Nah, pajak memiliki manfaat langsung. Uang pajak bukan hilang, tapi kembali untuk kita. Untuk membiayai layanan publik, menyediakan infrastruktur, dan mendukung kemajuan sosial ekonomi negara. Dengan membayar pajak, kita memfasilitasi kebutuhan hidup kita sendiri. Selanjutnya ada konsep kepatuhan. Apa itu konsep kepatuhan? Nah, kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan seluruh kewajiban secara sukarela sesuai aturan. Kepatuhan yang baik mendukung pembiayaan pemerintah dan pembangunan ekonomi. Meskipun kita melek informasi, data BPS tahun 2021 mencatat hanya 45% dari generasi muda yang memahami fungsi pajak secara mendalam. Kenapa? Ini tantangan utamanya. Yang pertama, rendahnya literasi pajak. Pajak hanya dipandang sebagai beban, bukan kontribusi esensial. Kita kurang pengetahuan tentang hak dan kewajiban dasar, seperti cara menghitung PTKP atau prosedur pelaporan yang benar. Yang kedua ada isu transparansi dan kepercayaan. Sebagai Gen Z yang peka isu keadilan, prasangka penyalahgunaan dana pajak oleh pemungut pajak menghancurkan moralitas pajak kita. Ini menjadi penghalang utama kepatuhan. Yang ketiga ada karakteristik digital native. Kita sebagai Gen Z menuntut proses yang cepat, mudah, dan instan. Proses birokrasi dan panjang akan dianggap menghambat. Dan yang terakhir, adanya kurang mindset positif. Adanya anggapan bahwa pajak itu memberatkan, sehingga muncul pemikiran untuk menghindari pembayaran pajak. Selanjutnya ada solusi adaptif. Otoritas pajak harus merancang kebijakan yang adaptif terhadap karakteristik digital kita. Pendekatan digital sangat penting, yaitu adanya edukasi yang fun dan viral.
Penyuluhan pajak harus dikemas semenarik mungkin. Gunakan format yang kita kuasai seperti media sosial. Konten harus berbasis visual dan interaktif. Contohnya kampanye di TikTok atau acara musik yang diselipi dengan pesan pajak. Berikutnya ada layanan online yang sempurna, cepat, dan mudah. Sediakan pembayaran pajak yang mudah secara online. Ini penting karena diharapkan akses dan proses online yang terintegrasi dan mulus. Hasil penelitian menunjukkan kualitas layanan administrasi memiliki pengaruh positif pada kesadaran pajak Gen Z. Dan berikutnya ada transparansi dan akuntabilitas penuh. Sosialisasikan laporan penggunaan dana pajak secara terbuka kepada Gen Z. Tunjukkan korelasi langsung antara pembayaran pajak dan fasilitas layanan publik yang kita nikmati. Ini membangun kembali moralitas pajak pada Gen Z. Selanjutnya ada Pen-Minus dan partisipasi. Ciptakan lingkungan yang mendukung diskusi terbuka tentang perpajakan. Berikan kita kesempatan untuk berpartisipasi dan mengemukakan pendapat dalam kebijakan perpajakan. Dan yang terakhir ada literasi sejak dini. Peningkatan kesadaran pajak harus dimulai dari sosialisasi masif di lembaga pendidikan, seperti sekolah dan kampus, dengan tujuannya menanamkan literasi pajak sejak dini, agar Gen Z lebih memahami tentang pentingnya kesadaran pajak. Kesimpulannya, kesadaran pajak itu sangat penting. Dengan implementasi strategi pendidikan berbasis teknologi dan optimalisasi layanan digital, kita akan mendukung reformasi perpajakan yang berkelanjutan. Kita, Gen Z, perlu mengembangkan sikap terbuka pikiran terhadap pajak. Motivasi untuk menunaikan kewajiban secara sukarela akan meningkat jika kita memahami bahwa membayar pajak sama dengan berinvestasi pada kesejahteraan bersama. Mari kita tingkatkan pemahaman kita tentang pajak, karena kita adalah Gen Z, sang penentu kemajuan bangsa. Sekian penjelasan saya mengenai pentingnya pemahaman kesadaran pajak pada generasi muda, khususnya pada Gen Z. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.